Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini kita memasuki putaran yang baru, tahun yang ke-6 untuk renungan Gemar kita. Biarlah di periode yang baru, di tahun yang ke-6 ini, Gemar dalam renungan kita bisa menjadikan kita lebih bertumbuh. Gemar bisa menjadikan cermin untuk kita, untuk bisa kita mengoreksi diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, memperbaharui karakter kita sendiri, masing-masing kita, untuk bisa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Gemar ini bisa menjadikan terobosan kita semakin hidup kudus, semakin hidup lebih dewasa, bertumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah-limpah. Gemar pagi ini saya ambil dalam pembacaan rutin kita dalam Mazmur 1 ayat 1-6. Begini bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan ciptakan kita menurut dan segambar Allah, rupa Allah. Tuhan memberi kita hak bebas, kehendak bebas untuk menentukan, memutuskan jalan mana yang mau yang kita tempuh. Dan setiap jalan yang kita pilih pasti menghasilkan buah yang baik atau buah yang buruk. Dan di penghakiman nanti akan nyata hasil dari kehidupan kita, hasil dari pelayanan kita. Dalam pembacaan kita, dalam firman Tuhan hari ini, seperti Tuhan memberikan pilihan untuk kita. Kita mau menjadi orang benar yang Tuhan mau, atau kita menurut kehendak kita sendiri, memilih jalan dunia yang pasti akan masuk menuju kebinasaan. Seperti ayat 4 kita ulangi, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Di sini orang fasik digambarkan seperti sekam. Ia akan hilang, ditiup angin, dan hilang lenyap, terbakar oleh api. Mari saya ajak ibu, bapak, ibu, saudara, kita baca dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16-18. Maleakhi pasal 3 ayat 16,
Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan tertulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Kita baca lanjutkan sedikit yang di bawahnya, pasal 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak tertinggal. Saya ulangi, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Nyata dalam Malaiki ini, orang fasik akan terbakar, habis. Orang fasik akan hilang lenyap, habis oleh api penghakiman, tidak tertinggal akar dan cabangnya. Seperti apa orang fasik? Yang tadi ada di Mazmur, yang tidak suka akan firman Tuhan pastinya, suka berkumpul dan mencemooh, tidak suka kebenaran, dan tidak suka mengatakan yang kebenaran, dan buahnya pasti seperti jerami, ditiup angin hilang dan dibakar api lenyap. Tapi apa yang sebaliknya orang benar yang suka akan firman Tuhan, yang selalu mau belajar memperbaiki diri sendiri, yang bercermin akan firman Tuhan, menjadi lebih baik, belajar semakin hari, dan mau mengoreksi diri sendiri untuk bisa tumbuh menjadi lebih baik. Apa yang Tuhan katakan untuk orang-orang yang demikian? Dalam ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Pilihan ada di depan kita. Tergantung dari sikap hati kita. Biarlah kita mau menjadi orang benar, mau merendahkan hati kita, mau mengoreksi diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Semakin hari, semakin belajar lebih kudus, lebih berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tidak terbakar habis lenyap seperti jerami di akhir penghakiman nanti.
Biarlah kita di Gemar yang memasuki tahun ke-6 ini, mari bersama-sama bergandeng tangan, kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mempunyai karakter seperti Kristus, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, terlebih bisa menghasilkan buah-buah yang manis, yang lebat, bisa dinikmati oleh sekeliling kita. Terima kasih. Semoga Tuhan renungan kali ini bisa menjadikan kita perenungan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Beri hikmat buat kami, Bapa, dalam mengambil keputusan, dalam menjalani kehidupan. Biarlah apa yang kami jalani, apa yang kami putuskan dalam kehidupan kami, bisa berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, dan bukan menjadi anak-anak orang-orang fasik yang akan habis terbakar. Tuhan, tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami dalam menjalani kehidupan hari ini dari pagi, siang, hingga malam nanti. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Salam Gemar. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.